kekurangan pangan di Indonesia ini Pak, itu salah pemerintah atau petani kita? Kalau petani sih sudah nggak ada salahnya. Saya nggak berani menyalahkan petani, nggak ada. Jadi mereka itu sudah berupaya maksimal sebatas yang dia bisa. Bahkan kalau dia nggak ada uang kok waktunya memberi pupuk, dia cari uang misalnya dengan cara hutang. Kok dia perlu uang tapi tanamannya belum bisa dijual, belum bisa panen, dia diijon ke. Apa itu? Ya, jadi belum waktunya panen udah ditawarkan orang, tentu dengan harga murah. Jadi itulah yang terjadi di petani. Jadi saya nggak berani menyalahkan petani ya dalam hal kekurangan pangan di Indonesia. Lebih ininya kok ya Pemerintah. bukan pemerintah ya, semua yang terlibat di dalam tata laksana pengadaan pangan. Tidak hanya pemerintah itu, tapi Anda punya contoh ada yang nyimpen apa tadi? Beras tadi. Iya, gitu. Oknum. Nah, lalu upaya pemerintah guna memenuhi kebutuhan pangan, salah satunya melalui food estate ya Pak. Itu bagaimana Pak? Efektifkah food estate tersebut? Itu mungkin yang Anda maksud food estate yang di Kalimantan yang sekarang sedang diupayakan. Jadi sebenarnya itu salah satu upaya yang lainnya banyak, tapi salah satu upaya yang diharapkan nanti bisa besar dampaknya itu food estate yang di Kalimantan itu. Mungkin ini pola meniru apa yang dulu dilakukan zaman Pak Harto. Iya, Pak Harto dulu pernah mencanangkan program cetak sawah 1.000.000 hektar di Kalimantan. Jadi mengapa kok istilahnya cetak sawah? Karena sawah itu struktur tanahnya harus beda dengan yang tanah tegalan. Di sawah itu ada lapisan hardpan kayak mangkok, yaitu harus dibentuk dulu. Biasanya dia baru terbentuk setelah 3-4 tahun ditanami padi terus menerus. Nanti ada endapan kayak lumpur keras di bawah yang akhirnya menjadi seperti mangkok, yang itu menahan gerakan air terus ke bawah, sehingga oleh karenanya bisa melumpur sawah itu. Maka emang munculnya istilah cetak sawah. Hanya maaf, kesalahannya kita mengabaikan bagaimana kondisi sumber daya alam di Kalimantan. Tanah di Kalimantan itu apa? Anda tahu kan kebanyakan gambut, asam. Jadi asam. Tanaman itu terutama yang pangan kebanyakan nggak bagus hidup di tanah masam. Tanaman itu bagus hidup di istilahnya tanah netral, pH ya. Masam sama netral itu kan istilah keasaman ya. pH itu kalau jenengan dulu ingat apa ya, netral kan 7, tetapi kalau di pertanian pH tanah 6 itu sudah dianggap netral. Kalau asam ya tanaman nggak bagus hidup. Keracunan apa? Keracunan zat-zat logam berat, aluminium, besi. Pada kondisi pH rendah atau asam itu tadi, yang banyak larut di dalam larutan air tanah kan logam-logam. Nah, logam itu kan hanya dibutuhkan sangat sedikit oleh tanaman apapun, namanya mikronutrien, hara mikro, hanya sedikit. Kalau dia berlebihan meracun, seperti orang minum obat saja bisa overdosis, nggak bagus. Nah, sumber daya tanah atau lahan di Kalimantan itu seperti itu. Gambut itu asam. Berarti kurang pas sih Pak? Kurang pas lah. Jadi saya meragukan keberhasilannya karena Pak Presiden Soeharto waktu itu gagal. 1.000.000 hektar itu gagal. Saya kira ini yang food estate ya saya harap berhasil. Tapi tentu dengan ini yang invest ya, dengan input yang tinggi itu. Input. Jadi gini ya Mbak, orang bertani itu mesti kasih input. Tanahnya kalau natural hanya bisa menghasilkan 100. Kalau ditambah pupuk bisa menghasilkan 150 lah. Pupuk itu input. Lah input itu bisa pupuk, air, dan lain sebagainya. Pokoknya dimasukkan ke dalam lahan supaya tanaman menghasilkan lebih banyak. Nah, untuk tanah gambut itu inputnya lebih tinggi untuk sama-sama
Kalau misalnya di Jawa menghasilkan 100 itu inputnya 50, kalau di sana kok bisa 75 misalnya gitu. Menurut Bapak, apa usaha yang bisa dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan pemenuhan sumber pangan kita, Pak? Diversifikasi ya. Jadi tadi saya bilang pemerintah pernah mengambil langkah salah, yaitu memberaskan makanan orang Irian yang tadinya sagu. Jadi hingga beban pengadaan terhadap beras menjadi tinggi. Tapi kalau pemerintah berhasil mendiversifikasi pangan itu kan tidak hanya beras, Singkong, ya itu diversifikasi. Masalahnya kan ya, ada pangan itu punya status sosial kalau di Indonesia. Katanya kalau orang makan singkong itu gak terhormat. Iya, daerah Trenggalek ya dulu makannya jagung, Mbak. Tapi katanya lebih miskin dari yang makan beras. Sehingga mereka terdorong untuk makan beras. Nganak-anak uang, mengadakan uang hanya untuk mengangkat gengsi. Padahal itu sumber keduanya apa tadi, beras, jagung, singkong itu sumber karbohidrat. Hanya memang beras itu selain sumber karbohidrat dia ada dilengkapi dengan sedikit vitamin, mineral. Tapi yang lainnya itu tadi vitamin mineralnya lebih rendah nilainya. Jadi sekali lagi diadakan diversifikasi pangan. Jadi supaya kita sangat ketergantungan terhadap beras atau yang lain itu dikurangi. Malah kalau masa depan, jadi kan pangan itu ada hierarki ya. Anda ingat ada namanya piramida pangan. Yang paling atas itu kalau digambar burung elang, paling bawah itu rumput, di atas rumput ada tikus ya, yang paling atas harimau, kemudian atasnya lagi burung elang. Itu hierarki piramida pangan. Itu terjadi ketidakefisienan konversi energi. Jadi kalau dari dasar sekali itu dikonsumsi 100, sampai pucuk yang elang itu 1% misalnya. Jadi hilangnya 99%. Ada ide sekarang, bagaimana kalau manusia itu makannya langsung yang hijauan semua, diwujudkan kapsul, dan itu sudah terbukti bisa untuk para astronot yang keluar angkasa itu makanannya tidak yang, tapi cukup, energi cukup, kemudian food protein, vitamin, mineralnya cukup, hanya dengan menelan kapsul kering. Seperti itu. Nah, itu yang sangat sekarang sedang digagas itu ganggang alga, ganggang hijau yang ada di air itu, Mbak. Itu proteinnya tinggi, itu dari Malaysia malah sudah diekstrak berupa kapsul, harganya mahal. Jadi manusia kalau bisa nggak usah makan daging, nggak usah makan telur, tapi langsung ke iya, bukan kapsul. Ini yang produsen pertama. Produsen pertama itu kan dari hijauan, hijauan dimakan ternak, itu sudah ada energi banyak yang terbuang gitu, Mbak. Itu ada ide semacam itu, dipangkas langsung makanya hijauan gitu. Kalau tidak suka itu masalah di selera, tapi kalau sudah masuk perut itu nggak ada rasa beda kok. Ya, apapun itu makanan, saya makan tempe, tahu, sate, kalau sudah ke sini nggak ada beda rasa. Di sini aja, di kebiasaan orang aja. Tapi itu sulit, Pak, terutama saya juga nggak suka sayur. Ya, jadi perlu edukasi ya, perlu edukasi, dan edukasinya bukannya di orang di sektor pertanian saja yang mengkonsumsi ini. Jadi pangan bisa tercukupi kalau konsumennya bisa dikendalikan, jumlah orangnya bisa dikendalikan. Maka Indonesia punya BKKBN untuk menekan itu pertumbuhan penduduk. Kalau bisa zero. Jadi satu keluarga 2 orang punya keturunannya ya 2 orang tuh sampai mati. Jadi nggak akan nambah lagi. 3 berarti nambah 1 gitu. Sampai peraturan pemerintah di PNS itu diatur anak yang diberi tunjangan keluarga itu 2. Kalau punya anak yang ini nggak dikasih. Ini sudah nikah baru ini dapat gitu. Jadi itu untuk menekan ya, untuk mengkondisikan supaya khususnya yang PNS bisa mengendalikan, menekan pertambahan penduduk. Jadi sekali lagi keseimbangan pangan dengan jumlah penduduk harus selalu. Jika ini kurang, pangannya penyediaannya kurang, maka ya ini harus ditekan jumlah penduduk. Ada pendapat COVID ini
biar turun populasi. Ya ada benernya, kalau habis itu turun populasinya, sehingga nggak sulit banget mengadakan pangannya gitu. Nah, soal bantuan pemerintah di sektor pertanian Pak, ini seperti subsidi pupuk, benih, lalu juga kebutuhan infrastruktur irigasi. Nah, hal tersebut efektif gak sih Pak? Di pelaksanaannya prakteknya rumit ya. Kemarin Ganjar Pranowo itu pertemuan dengan sebenarnya dengan para pedagang kaki lima, tapi yang masuk banyak petani protes sulit saat sekarang ya, sulit mencari pupuk, khususnya pupuk urea. Petani itu minded banget dengan namanya pupuk urea, karena pupuk urea itu diberi sedikit hasilnya hijau langsung. Nah, unsur nitrogen itu ya. Pemerintah sudah mengatur itu sebenarnya, tetapi sekali lagi ada banyak oknum yang nakal, tidak jujur, pengepul atau siapapun. Jadi gini, saking jengkelnya pemerintah dulu, itu warna pupuk urea dikasih warna beda untuk petani yang bersubsidi. Jadi harganya tuh harga urea dikurangi kalau jika yang menggunakan petani itu lebih murah dibanding kalau urea itu dijual ke perkebunan. Nah, sampai pemerintah warna urea dikasih warna beda supaya ketahuan, oh ini untuk petani, tidak boleh masuk perkebunan. Fakta banyak ditemukan yang untuk petani harusnya itu masuk ke perkebunan. Siapa yang gitu? Ya orang perkebunan sendiri karep, petaninya juga kadang bukan petani tapi tengkulak itu pengecernya itu juga yang kadang petaninya sendiri. Nah kan juga ada desas-desus ini Pak tentang pengepul bahan pangan dari bantuan pemerintah itu tuh di apa ya, di misal untuk petani itu ditelatkan ke distribusinya, bagaimana? Saya kurang tahu informasi tentang itu ya. Tapi kalau memang itu dilakukan kok unsurnya politik ya. Jadi untuk iya itu, tapi saya sebenarnya kurang banyak informasi. Hanya pendapat saya pribadi, jika orang melakukan itu unsurnya politik. Jadi untuk menggagalkan suatu program, oh ini loh program pemerintah ada kekurangannya gini. Baik, nah untuk generasi muda ini Pak, gimana cara mengajak generasi muda? Kan nggak semua mahasiswa pertanian itu kan ingin jadi petani Pak. Yeah. Dengar-dengar, nah itu bagaimana? Saya itu dulu kuliah di IPB, perasaan saya mau jadi petani. Tapi enggak sekarang kan ya. Dan fakta, data, dan ini makanya IPB itu sering diejek. IPB itu singkatan, harusnya kan Institut Pertanian Bogor. Itu dirubah menjadi Institut Fleksibel banget. Mengapa? Karena lulusannya hampir tidak ada yang, atau kecil sekali yang jadi petani. Jadi guru, jadi ini bank, pegawai bank, jadi penjual mesin-mesin pertanian, segala macam. Bahkan saya punya teman itu jadi dirjen PAUD. Pak PAUD Anda tahu? Pak, pendidikan anak usia dini, lulusan IPB. Dari pertanian? Dari pertanian, teman seangkatan. Jadi dirjen PAUD. Tapi setelah saya ini ternyata setelah lulus IPB dia studi lanjut ke Perancis yang itu hubungannya dengan manajemen pendidikan. Jadi intinya begini, sebenarnya kuliah, maka saya setuju dengan konsep Mas Menteri yang baru. Kuliah itu sebenarnya bukan menghafal materi yang, kalau saya kuliah di pertanian, saya jangan menghafal materi pertanian, bagaimana menanam tanaman padi, tapi pola pikir. Kalau di IPB itu yang ditekankan pola pikirnya. Pertanian tapi pola pikir. Pola pikir ini yang akan digunakan untuk problem solving. Mau bekerja di mana? Di Bank BRI, banyak jadi pimpinan Bank BRI. Mandiri, direktur Bank Mandiri itu dari IPB. Itu problem solvingnya. Anda besok Anda kuliah di bahasa Inggris. Anda melamar pekerjaan tidak dites bagaimana berbahasa Inggris, tetapi diberi suatu masalah bagaimana Anda solusi masalah. Jadi kuliah dimanapun
itu sebaiknya Anda menekankan kepada pola pikir. Semua ilmu yang diberikan dosen ada di internet sekarang. Maka dosen itu sebenarnya tinggal mengelola bagaimana mahasiswa mensintesa sendiri pengetahuannya. Tidak kok diberikan ini cara bertanam padi, enggak. Sekarang sudah dirubah. Oke, cara begitu, tapi ada apa di situ? Ininya, logikanya yang dimainkan. Nah, kalau sekarang Mas Menteri yang baru ini kan merubah kurikulum, yaitu bahwa kuliah di dalam itu tidak seluruh masa kuliah, tetapi 1 tahun yang terakhirnya kuliah di luar, magang. Nah, terus bahkan kalau sukanya IT pertanian loh ya, mahasiswa suka IT silahkan kuliah di IT, boleh. Dan itu sekarang menjadi kurikulum, artinya kurikulum itu wajib dijalankan. Jadi pertanian kok seneng drone, kayak tadi, dampaknya nanti mungkin mahasiswa pikiran menanamnya pakai drone. Nah, harus ahli IT, menentukan dosis pupuk dengan perubahan warna daun, harus pakai IT. Seperti itu. Nah, tadi juga sempat dibahas tentang petani Indonesia yang berkurang. Itu kenapa? Apa kesejahteraan mereka belum terjamin atau bagaimana? Ya, kalau petani asli itu ya tadi sudah saya ceritakan, mereka itu way of life. Jadi dia nyaman, meskipun rugi dia nggak apa-apa. Berkurangnya itu karena dari generasi ke generasi, keturunannya melihat pekerjaan di sektor lain. Sekali lagi orientasi kebanyakan sekarang itu ke ekonomi, tidak generasi yang baru merasa di pertanian kok ekonominya kurang, mereka lari keluar urban ya. Kebanyakan pertanian banyak di desa, mereka urban ke kota, kerja di pabrik, kerja apa yang cepat dapat uang dan pasti dapat. Di pertanian tadi ada gagal panen, nggak dapat uang, udah sakit, resiko juga. Iya, risiko, ada faktor risiko di situ, enggak di sini nih. Dan dia cepat dapat uang. Gaya hidup juga ya sekarang. Nah, tentang juga peningkatan kualitas hidup petani. Produksi pertanian dipaksa naik, sementara petani tidak jadi concern, tidak diberi perhatian tentang tadi kesejahteraan hidupnya. Seolah petani itu hanya mesin tanam, Pak. Iya, saya setuju itu. Makanya itu kan kebijakan pemerintah yang tadi saya sebut. Perhatikanlah kita, perhatikanlah petani. Bahkan dampaknya ke pendidikan loh Mbak. Anda lihat ya, saya yang di Fakultas Pertanian, tiap tahun itu jumlah mahasiswanya nggak bisa melebihi yang ekonomi. Ekonomi selalu nomor 1. Karena apa sekarang? Semua orientasi ini ke ekonomi, ke rupiah. Pertanian enggak. Tapi zaman Pak Harto, pertanian maju. Istilahnya nggak usah mencari mahasiswa. Jadi interest dari para ini ya, tergantung dari itu. Sekali lagi makanya inilah bagaimana pemerintah ngelirik atau memandang pertanian itu. Monggo Pak diminum. Iya, terima kasih. Nah, terkait impor yang dibatasi. Ini ada yang menyatakan kalau impor itu perlu dibatasi karena itu melindungi petani kita. Ada, betul. Namun faktanya konsep tersebut itu belum tentu benar karena ternyata petani juga tidak terlalu diuntungkan dengan pembatasan impor tersebut. Makanya kalau mengambil kebijakan itu yang integral ya. Integral. Iya, tidak hanya importnya saja, yang lainnya. Bukan kok kalau sudah saya kasih import saya batasi, yang lainnya nggak usah diperhatikan. Ya integral tadi, banyak fakta yang sudah saya sebutkan. Kalau perlu ya malah keras ekstrim swadaya, stop impor. Tapi resikonya apa? Kita tahu akan kekurangan pangan. Kekurangan pangan apa? Akan digunakan oleh pemain politik, mukul pemerintah sebagai penyelenggara negara. Itu menjadi pertimbangan lah ya di sana. Jadi nggak bisa hanya impor aja, harus di dalamnya ini kan tadi impor itu hanya kalau pasal semula ya hanya untuk mengisi kekurangan. Pangan. Seperti
seperti itu. Tetapi yang utama penyediaan di dalam sendiri dan stok di dalam. Jadi gini ya, kita itu punya 2 musim, kemarau, penghujan. Khusus untuk beras, produktivitas padi itu lebih tinggi pada musim kemarau dibanding musim hujan karena faktor lingkungannya itu ya. Nah, pada saat produksi banyak disetok, nanti digunakan pada saat musim paceklik. Siapa pelaksananya? Dulu Bulog ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada info tentang kesejahteraan petani yang masih rendah. Dari 17 hektar usaha di Indonesia, petani adalah pekerja dengan upah terendah. Lebih sempit lagi, upah buruh petani itu katanya Pak hanya 62% dari upah buruh bangunan. Iya. Berarti emang petani itu kesejahteraan hidupnya belum diperhatikan. Iya. Jadi itu yang rendah buruh taninya ya. Kalau petaninya sendiri petani yang bisa mempekerjakan buruh tani itu artinya dia jauh posisinya lebih baik secara ekonomi dari petani yang dia kerjakan sendiri. Memang faktanya seperti itu. Mbak-mbak atau ibu mbok-mbok yang tukang nandur itu 20.000 ya ngasih makan. Faktanya memang begitu, dihargai murah. Jadi murah, tetapi kalau mau diganti dengan mekanisasi, ono sing ora trimo. Lu nanti kan banyak pengangguran seperti itu. Tapi haruslah, saya kira itu sekali lagi pertanian harus berubah. Cara menanam yang dulu mbok-mbok jungking, sekarang ada mesin tanam. Pakai teknologi. Iya, pakai teknologi. Dan harus disadari oleh semua pihak, jangan disorot kalau ada langkah perubahan pemakaian teknologi seperti itu, jangan disorot negatifnya. Jadi itulah memang saya setuju kalau yang masih tradisional, buruh tani tradisional, karena apa ya, itu kalau dinaikkan harganya sedikit, harga upah mungkin menjadi biaya produksi kan, malah menjadi mahal lagi, high cost lagi gitu. Jadi pertanian kita masih model kayak begitu menyebabkan itu high cost. Nah, itu perlu dinaikkan nggak sih Pak upahnya buruh tani itu? Sulit jawabnya. Kalau secara kemanusiaan ya perlulah, kurang ya. Tetapi dari segi hitungan bisnis mesti ada. Saya percaya banget ya, petani itu ngitungnya sudah jelimet. Satu pernah kisinan, tetapi enggak. Jadi rumah saya itu sebelah sawah. Ya sebelah sawah. Nanam padi setelah besar itu padinya tuh ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu kan menunjukkan padinya tidak satu varietas. Saya tanya, dia tuh nggak ngerti Pak Tani, Mbah Tani, kalau saya itu orang pertanian. Kok ngoten nggih Mbah? Memang saya campur. Lah kok ngoten? Lah kula niku nek saya ini kalau itu beras kematian dulu. Itu ya akhirnya dicampur. Jawabannya nggak logis. Tetapi di ilmu pertanian itu ada menanam tanaman jika satu jenis seragam itu resikonya lebih tinggi terhadap serangan hama penyakit, terhadap kegagalan panen dibandingkan kalau dalam satu lahan hamparan itu bermacam-macam. Istilahnya ada monokultur. Mono itu satu, kultur itu yang ditanam. Jadi kalau padi semua gampang terkena tikus atau wereng, habis. Tapi kalau di situ ada banyak macam tanaman, diversifikasi tanaman, itu aman. Tapi bukannya malah hama yang misal sebelahnya padi itu padi apa? Hama jagungnya itu pindah ke padi apa? Itu beda. Hama padi dengan hama jagung beda. Makanya ada rotasi di dalam pertanian ilmu pola tanam. Setelah padi, jagung. Nah, supaya memutus itu tadi hama penyakitnya putus, siklusnya itu hama penyakit. Beda kok itu hamanya padi dengan hamanya jagung, penyakitnya padi dan penyakitnya jagung itu beda. Makanya perlu diputus. Kalau padi terus bahaya itu karena hama penyakitnya dia terus mendapatkan tempat. Ada enggak sih Pak pesan Bapak untuk para petani di Indonesia terutama? Ya. Karena saya orang pertanian juga. Jadi
para kadang tani, jadi para teman yang berkecimpung, para petani yang berkecimpung mengadakan pangan, itu adalah tugas mulia. Jadi oleh karenanya mari kita tetap melaksanakan pekerjaan tani ini, dan kalau bisa bisnis taninya itu dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Nah itu bisa begitu, bisa dilanjutkan kalau teknik-teknik bertaninya itu selalu ada update ya. Jadi intinya marilah para petani mengadopsi teknologi-teknologi pertanian yang baru. Banyak contoh dari luar negeri ada, dari dalam negeri penelitian-penelitian pertanian di Indonesia juga sudah sangat banyak. Itu Mbak pesan saya ke petani. Jadi update lah. Nah, menurut Bapak apa upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk agar petani lebih sejahtera lagi, Pak? Sekali lagi kata kuncinya perhatikanlah dunia pertanian. Jadi pertanian ya, pertanian termasuk pendidikan pertaniannya itu, perhatikanlah mereka, kondisikan mereka, pelihara. Sederhana saja, tapi itu kan mewujudkannya kompleks. Kompleks sekali. Jadi harus ada inovasi dari petani. Salah satu aspeknya bisa begitu. Kalau penyuluhan pertanian digiatkan lagi, itu tanggung jawab pemerintah yang menyuluh pertanian itu. Akses ke bank ya, terutama yang selama ini petani itu nggak punya modal, nggak punya uang. Kalau mau pinjam uang di bank harus pakai agunan. Agunannya misalnya sertifikat tanah sawah mereka, rumah mereka belum bersertifikat, kayak semacam gitu. Jadi pernah ada kebijakan pemerintah untuk memudahkan petani mendapatkan akses bank, itu pernah ada, tapi saya realisasinya kok kurang, karena bank nggak mau ambil risiko kan. Fakta sih dari tahun ke tahun, mungkin karena secara psikologi itu pinjaman dari pemerintah, petani itu kalau dipinjami uang cenderung nggak mengembalikan. Pernah ada kejadian zaman Pak Harto, dikasih bantuan modal uang untuk beli motor. Jadi bukan dimasukkan ke dalam, ya, untuk beli motor kayak begitu. Baik, karena waktunya terbatas ya Pak, kita tutup saja podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Sudaryanto sudah mau hadir dan berbincang dengan saya pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak.